Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Materi kita di bab yang pertama yaitu membahas tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Manusia tinggal pada suatu ruang tertentu di permukaan bumi, dan masing-masing ruang memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda. Masing-masing ruang atau tempat juga memiliki kondisi dan potensi masing-masing. Tidak ada satu ruang pun yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya sendiri. Anak-anakku sekalian, di sini kita akan membahas tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang dapat diartikan sebagai tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang atau tempat tidak hanya sebatas tempat yang dapat disentuh oleh manusia seperti tanah yang kita injak sekarang. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi seperti laut, sungai, danau. Mengapa? Karena di sana juga ada makhluk hidup yang tinggal selain manusia. Indonesia sebagai suatu wilayah di permukaan bumi juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan wilayah lainnya. Dengan adanya perbedaan karakteristik ini, maka setiap ruang dapat memiliki hubungan dengan ruang yang lainnya. Perbedaan karakteristik ruang dapat menyebabkan adanya interaksi antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Misalnya, di dataran tinggi orang menghasilkan sayur, di daerah pesisir orang menghasilkan ikan. Maka terjadilah interaksi atau hubungan timbal balik antara orang di dataran tinggi dengan orang yang tinggal di pesisir pantai. Karena kedua wilayah ini sama-sama saling membutuhkan. Yang di dataran tinggi butuh ikan, yang di pesisir butuh sayuran. Maka diwujudkanlah interaksi mereka melalui kegiatan perdagangan atau jual beli. Bentuk interaksi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama interaksi langsung, yaitu interaksi yang terjadi ketika seseorang langsung ke tempat tujuan. Misalnya seorang ibu berbelanja atau seorang anak ngobrol dengan temannya. Interaksi tidak langsung adalah interaksi yang terjadi dengan menggunakan perantara, misalnya handphone, WhatsApp, dan saling komentar di Facebook. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, pergerakan barang, atau pergerakan informasi. Pergerakan orang contohnya perjalanan orang menuju tempat kerja, atau perjalanan wisata, migrasi, dan lain sebagainya. Pergerakan barang bisa berupa contohnya pemesanan dan pengantaran barang dari dalam ke luar kota. Atau pergerakan informasi, contohnya misalnya seseorang mengirim pesan WhatsApp kepada orang lain. Ini semua adalah contoh-contoh dan bentuk dari interaksi antar ruang. Ada beberapa kondisi yang saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama yaitu saling melengkapi atau complementarity. Kondisi faktor ini terjadi ketika ada wilayah-wilayah berbeda dalam ketersediaan dan kemampuan sumber daya yang dihasilkannya. Misal, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Maka kedua wilayah ini dapat melakukan interaksi melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal atau tempat tujuan sesuatu. Misalnya, wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah. Para pembeli ikan dari wilayah A kemudian akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dan B semakin melemah. Yang ketiga, kemudahan transfer. Kemudahan transfer merupakan kemudahan pemindahan manusia, barang, atau informasi. Kemudahan transfer dan biaya sangat tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan daerah tujuan. Tentu, jarak juga kadang dapat menjadi salah satu kendala. Kenapa? Karena ongkos yang dikeluarkan oleh orang untuk melakukan hubungan akan semakin besar. Nah, anak-anak sekalian, semoga materi yang singkat ini bisa memberikan kalian pemahaman, dan sampai berjumpa pada materi selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.